Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Iblis perempuan, biarlah kau merasakan kekuatan cambuk ajaibku. Setelah Chen Ping mengatakan ini, dia menyimpan pedang pembunuh naga dan langsung mengeluarkan cambuk ajaibnya. Cambuk ajaib itu retak di udara, dan Yuyue merasa seolah-olah kesadarannya direnggut paksa oleh seseorang. Penyihir bulan dipenuhi rasa takut, cambukan-cambuk iblis terlalu mengejutkan baginya. Dia tahu bahwa istana setan hitam kemungkinan besar akan dihancurkan hari ini. Jadi dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba berlari menuju kedalaman istana iblis hitam. "Ayah, tolong aku." Chen Ping mengerutkan kening dan segera mengejarnya. Tidak ada gunanya memanggilku leluhur hari ini. Nan Batian juga mengejarnya. Hu Mazi mengikutinya dari dekat. Jauh di dalam istana setan hitam, di istana yang suram, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan membuka matanya. Dia adalah ayah dari penyihir Yuyue, kepala istana-istana kejahatan hitam, Yu Wuji, yang kekuatannya telah mencapai tingkat kelima alam abadi duniawi. Di keempat surga ini, seorang kultivator alam abadi duniawi tingkat 5 sudah menjadi ahli di antara para ahli, dan dia pasti bisa pergi ke surga kelima untuk mengubah banyak hal. Namun, Yu Wuji khawatir jika istana kejahatan hitam diserahkan kepada putrinya, dia tidak akan mampu mengelolanya sama sekali, dan para tetua tidak akan yakin, jadi dia tetap tinggal di istana kejahatan hitam untuk berlatih. Siapa yang berani bertindak lancang di istana iblis hitamku? Suara Yu Wuji terdengar bagaikan lonceng besar, membawa tekanan kuat. Penyihir Yuyue berlari ke arah Yu Wuji dan berseru, "Ayah, ayah harus mengambil keputusan untukku." Chen Ping dan anak buahnya telah datang dan murid-murid kita telah menderita banyak korban. Wajah Yu Wuji tiba-tiba berubah muram. "Chen Ping, berani sekali kau membuat masalah di istana iblis hitamku. Siapa kau? Apa kau punya guru di belakangmu?" Menurut Yu Wuji, jika Chen Ping berani menimbulkan masalah di istana kejahatan hitam mereka, dia pasti punya guru atau kekuatan yang mendukungnya. Kalau tidak dia tidak akan berani. Saat itu, Chen Ping, Nan Batian dan Hu Mazi bergegas masuk. Melihat Yu Wuji, Chen Ping langsung mencibir. Orang ini baru mencapai tingkat kelima alam abadi duniawi. Masih ada perbedaan yang signifikan antara dia dan Nan Batian yang berada di puncak tingkat ketujuh alam abadi duniawi. Tidak perlu takut padanya sama sekali. Chen Ping menatap lelaki tua berjubah hitam di depannya, dengan sedikit sarkasme di bibirnya. Cambuk ajaib di tangannya masih sedikit gemetar, membawa aura jahat yang belum padam. Tingkat kelima alam abadi duniawi. Dia mencibir, sorot matanya penuh dengan penghinaan yang tak terselubung. Kupikir ada sosok hebat yang bersembunyi di istana iblis hitam, tetapi ternyata seorang lelaki tua bersembunyi di balik putrinya. Kenapa kamu tidak keluar saat putrimu berteriak minta tolong? Mungkinkah kamu sudah terlalu tua untuk bergerak? Wajah Yu Wuji langsung memucat, dan jari-jarinya mengepal erat di balik jubah hitamnya. Dia telah hidup selama ribuan tahun dan terkenal di surga keempat. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Terutama karena pihak lain itu hanya seorang junior tingkat ketujuh di alam keabadian yang tersebar. Ini benar-benar merupakan rasa malu dan penghinaan yang besar. "Jangan cepat-cepat berkata begitu, bocah nakal." Yu Wuji berteriak marah, dan kabut hitam pekat langsung memenuhi tubuhnya. "Hari ini aku akan memberitahumu bahwa ada jurang pemisah yang tak terjembatani antara makhluk abadi duniawi dan makhluk abadi yang tersebar. Jurang alami." Chen Ping mengangkat alisnya dan sengaja membusungkan dadanya. "Kau bahkan tak bisa melindungi putrimu sendiri. Kau bersembunyi di sarangmu seperti kura-kura. Bagaimana kau bisa layak bicara tentang parit alami? Kurasa alam abadi duniawi kelas 5 milikmu itu mungkin dibangun dengan pil, kan? Pengadilan kematian." Yu Wuji benar-benar murka. Jubah hitamnya tiba-tiba mengembang beberapa kali lipat seperti bola yang dipompa. 5 bayangan cakar hitam pekat merobek udara dan menerjang pintu Chen Ping dengan aura jahat yang menggerogoti segalanya. Cakar hantu Netherworld, ini adalah keahliannya yang terkenal, dan bahkan makhluk abadi kelas 3 biasa merasa sulit untuk menahannya. Nan Batian hendak melangkah maju ketika dia melihat ini, tetapi Chen Ping mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Jangan khawatir,
Mata Chen Ping berbinar-binar, semangat juangnya membara. Orang ini cocok sekali untuk latihan. Bersamaku, perkembanganku akhir-akhir ini terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa kuajak berlatih. Nan Batian tertegun sejenak, lalu ia mengerti dan tertawa terbahak-bahak. Baiklah. Karena Tuan Chen tertarik dengan ini, aku akan menonton dari samping. Tapi kalau orang tua ini berani curang, aku akan langsung menghancurkan kepalanya. Ketika Yu Wuji mendengar ini, dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Seorang pemuda dari alam keabadian yang tersebar benar-benar menggunakan dirinya sebagai target pelatihan. Sungguh memalukan, teriaknya dengan marah, dan bayangan cakar itu menambah kecepatannya 3 poin lagi. Menyerang Chen Ping dengan suara tajam menembus udara. Chen Ping tidak terburu-buru, melangkah misterius, dan sosoknya bergerak di antara bayangan cakar seperti hantu. Tidak tergesa-gesa menyerang, tetapi terus menghindar, sambil mengamati dengan cermat cara Yu Wuji mengerahkan kekuatan dan aliran napasnya. Aura tingkat kelima alam abadi duniawi memang kuat, tetapi ada banyak celah dalam pengoperasiannya. Chen Ping berpikir dalam hati, dan tiba-tiba tubuhnya bergetar, nyaris menghindari bayangan cakar. Pada saat yang sama, ia memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan cambuk ajaib seperti ular keluar dari gua, dengan busur listrik. Keemasan berderak mencambuk ke arah pergelangan tangan Yu Wuji. Ledakan, cambuk ajaib itu mengenai sasaran dengan tepat, dan Yu Wuji merasakan energi murni dan benar mengalir ke tubuhnya. Di sepanjang lengannya, seketika mengalahkan roh jahat hitam yang telah mengembun di dalam dirinya, dan rasa sakit yang membakar datang dari pergelangan tangannya. Pada saat yang sama, kesadarannya juga stagnan. Meskipun tidak terlihat jelas, ia tetap merasakannya. Cambuk ini, Yu Wuji terkejut dan marah, tidak menyangka pihak lain ternyata memiliki senjata ajaib yang dapat menahan para biksu iblis. Rasanya enak, orang tua. Chen Ping mencibir dan mempercepat langkahnya, terkadang seperti angin yang bertiup melewati pepohonan willow. Terkadang seperti guntur yang tiba-tiba, yang merupakan langkah pengendalian api. Dengan serangan jarak jauh dari Magic Whip, dia seperti pemburu yang lincah, terus-menerus mengganggu Yu Wuji. Yu Wuji memiliki tingkat kultivasi tingkat kelima alam abadi duniawi, tetapi ia tidak pernah berhasil mengenai Chen Ping. Sebaliknya, ia terkena cambuk iblis beberapa kali. Jubah hitamnya robek berkeping-keping, memperlihatkan kulit kering di baliknya. Bajingan kecil, jangan sembunyi kalau kau punya nyali. Kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku, Yu Wuji, akan ditertawakan semua orang. Yu Wuji meraung, membentuk segel dengan tangannya, dan kabut hitam di sekitarnya mengembun menjadi tombak hitam besar. Rasakan kekuatan tombak setan hitamku. Tombak hitam, dengan aura yang merusak, menusuk langsung ke arah Chen Ping. Serangan ini memadatkan 70% kekuatannya, dan begitu cepatnya sehingga Chen Ping tidak sempat menghindar. Bagus sekali, tatapan tajam melintas di mata Chen Ping. Alih-alih mundur, ia malah menerjang tombak itu. Kekuatan naga di tubuhnya mengalir deras, dan cahaya keemasan membentuk lapisan perisai sisik emas di permukaan tubuhnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Ledakan, tombak hitam itu bertabrakan dengan perisai emas, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Perisai emas itu bergetar hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, namun akhirnya berhasil memblokir serangan itu. Chen Ping terkejut oleh benturan dahsyat itu dan berulang kali mundur. Darah kembali mengalir dari sudut mulutnya. Tetapi tatapannya semakin tajam. Kau benar-benar mengambil tombak iblis hitamku. Yu Wuji benar-benar terkejut. Dia benar-benar tidak dapat mengerti bagaimana seorang kultivator tingkat 7 di alam keabadian yang tersebar dapat menahan serangan kekuatan penuhnya. Pemanasan sudah selesai, orang tua. Chen Ping menyeka darah dari sudut mulutnya dan menunjukkan senyum gila di wajahnya. Selanjutnya, biarkan aku menunjukkan komboku. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Teknik pedang 9 bayangan. Beberapa sosok yang persis seperti Chen Ping muncul di aula, memegang pedang pembunuh naga dan menebas ke arah Yu Wuji. Pupil mata Yu Wuji mengecil, dan tanpa sadar dia melambaikan energi jahat hitam untuk membela diri. Namun, sulit membedakan klon asli dan palsu dari klon-klon ini. Beberapa dibubarkan oleh roh jahat,
sementara yang lain benar-benar menyerangnya. Engah, klon pedang pembunuh naga memotong lengan Yu Wuji, meninggalkan jejak darah hitam. Hanya hal sepele, Yu Wuji meraung, dan tiba-tiba mengeluarkan auranya, menghancurkan semua klonnya. Tetapi pada saat ini, Chen Ping yang asli muncul di belakangnya, dan cambuk ajaib melilit lehernya. Turun, teriak Chen Ping dan menariknya dengan keras. Yu Wuji terkejut dan ditarik begitu kuat hingga ia terhuyung, lah merasakan sakit yang tajam dan mati rasa di lehernya. Dia segera menggunakan kekuatan batinnya untuk berusaha melepaskan diri dari cambuk iblis, tetapi mendapati bahwa energi benar pada cambuk itu bagaikan belatung di tulang tarsalnya, yang terus-menerus mengikis meridiannya. Sekarang, mata Chen Ping berkilat, dia mengepalkan tangan kirinya, mengumpulkan seluruh kekuatannya di ujung tinjunya, dan meninju punggung Yu Wuji dengan keras. Ledakan, pukulan itu mengenai Yu Wuji dengan keras, dan ia mengerang teredam. Tubuhnya bergetar hebat dan ia memuntahkan seteguk darah hitam. Anak baik, itu menarik. Nan Batian memperhatikan dari samping dan mengangguk berulang kali dengan senyum setuju di wajahnya. Dia dapat melihat bahwa keterampilan bertarung Chen Ping dan penggunaan kekuatan jauh melampaui para kultivator di level yang sama, dan bahkan lebih canggih daripada beberapa kultivator di tahap awal alam abadi bumi. Yu Wui dipukul terus-menerus dan menjadi sangat marah. Lah menyerah untuk membela diri, dan energi jahat gelap di sekelilingnya melonjak liar. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam tebal, hanya sepasang mata merah tua yang terlihat. Bajingan kecil, aku akan menghancurkan jiwamu. Cakar hantu hitam yang tak terhitung jumlahnya terentang dari kabut hitam dan mencengkeram Chen Ping seperti air. Pasang, inilah kartu truf Yu Wuji, 10.000 hantu pemakan jiwa. Begitu tertangkap oleh cakar hantu ini, bukan hanya tubuhnya yang akan tercabik-cabik, tetapi bahkan jiwanya pun akan dilahap. Wajah Chen Ping berubah, lah bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cakar hantu ini dan tahu bahwa ia tak bisa menahannya. Mulailah, Chen Ping segera mengambil keputusan dan berhenti bertarung, lah segera mundur dan berteriak keras. Dia tahu bahwa dia hanya bertarung, dan jika dia benar-benar dilukai oleh Yu Wuji, itu akan membuang-buang waktu. Lagi pula, dengan Nan Batian di sini, Chen Ping hanya perlu pemanasan. Aku sudah menunggumu mengatakan ini. Nan Batian tertawa keras dan muncul di depan Chen Ping seperti hantu. Dia bahkan tidak menggunakan senjata sihir apapun, dia hanya dengan santai mengangkat tangan kanannya dan menamparkan kabut hitam itu. Tampaknya seperti serangan telapak tangan biasa, tetapi membawa tekanan yang tak tertahankan. Kemanapun angin palember lalu, cakar hantu hitam mencair bagaikan es dan salju yang tertiup matahari, dan kabut hitam tebal pun ikut tertiup. Engah, sosok Yu Wuji terekspos, lah menatap telapak tangan yang ditampar Nan Batian dengan ketakutan dan keputusasaan di matanya, lah ingin menghindar, tetapi mendapati dirinya dikunci oleh kekuatan tak terlihat dan tak bisa bergerak sama sekali. Ledakan, telapak tangan Nan Batian menamparkan dada Yu Wuji dengan kuat. Tak ada suara menggetarkan bumi, yang ada hanya suara tabrakan tumpul. Tubuh Yu Wuji terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam pilar aula dengan keras, lalu jatuh ke tanah. Jejak telapak tangan yang jelas muncul di dadanya, tulang-tulang di balik jubah hitamnya patah inci demi inci, darah hitam terus mengalir keluar dari mulutnya, dan matanya dengan cepat menjadi tidak fokus. Yu Wuji, yang berada di alam abadi duniawi tingkat kelima, bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Nan Batian. Nan Batian bertepuk tangan dan berkata dengan nada menghina, alam abadi duniawi tingkat kelima. Beraninya kau bersikap lancang di hadapanku, kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jejak keputusasaan melintas di mata Yu Wuji, lah tahu ia sudah kalah. Kekuatan lawan jelas jauh lebih tinggi daripada miliknya, dia tidak punya peluang untuk menang. Pada saat ini, Chen Ping melangkah maju dan menatap Yu Wuji dan penyihir Yu Yue dengan dingin. Sekarang, giliran kita untuk menyelesaikan skor. Yu Wuji, aku ingin bertanya, apakah istana Liblis hitammu yang menyebabkan kehancuran keluarga Hu? Tanya Chen Ping dingin. Yu Wuji terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, karena sudah begini, aku tidak perlu menyembunyikannya.
Lagi, ya, Istana Iblis Hitam kita memang terlibat dalam pemusnahan keluarga Hu. Mendengar hal ini, Hu Mazi langsung bersemangat. Kenapa? Kami, keluarga Hu, tidak punya dendam padamu. Kenapa kau melakukan ini? Yu Wuji menghela napas, semua ini karena orang-orang hebat di surga kelima. Mereka menyukai salah satu harta karun keluarga Hu dan ingin memilikinya. Keluarga Hu tidak mau menyerahkan harta karun itu, jadi mereka bergabung dengan kami, pasukan langit keempat, dan melancarkan perang genosida terhadap keluarga Hu. Harta karun apa? Tanya Chen Ping. Yu Wuji menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa harta karun itu. Kami hanya mengikuti perintah. Pemimpin sejati adalah pasukan langit kelima. Kekuatan apa yang ada di langit kelima? Chen Ping terus bertanya. Yu Wuji ragu sejenak dan berkata, yang paling penting adalah aula Dao jahat. Perang genosida tahun itu direncanakan oleh Ouyang Tian, penguasa aula cabang aula Dao jahat di surga kelima. Aula kejahatan. Sedikit rasa dingin terpancar di mata Chen Ping. Dia ingat ketika dia berada di surga ketiga, Yu Wuxi dari istana jahat dikalahkan olehnya dan jiwanya melarikan diri. Aku tidak menyangka kalau balai jalan jahat punya cabang di surga kelima, dan menjadi biang keladi kehancuran. Keluarga Hu, selain istana Dao jahat, apakah ada kekuatan lain yang terlibat? Tanya Chen Ping. Yu Wuji mengangguk, ada juga beberapa sekte besar tingkat kelima seperti lembah 10.000 racun dan sekte Cahaya Suci. Mereka semua berpartisipasi dalam perang genosida tahun itu. Wajah Chen Ping semakin muram, lah tidak menyangka akan ada begitu banyak kekuatan yang berpartisipasi dalam perang genosida. Tampaknya masih ada jalan panjang yang harus ditempuh jika kita ingin membalas dendam pada keluarga Hu. Itu tidak benar. Jika sebuah sekte dari surga kelima ingin menghancurkan keluarga Hu dari surga keempat, bukankah itu mudah? Mengapa mereka membutuhkan begitu banyak sekte untuk bersatu? Chen Ping tiba-tiba berpikir bahwa keluarga Hu berada di tingkat keempat langit, jadi kekuatan mereka seharusnya tidak terlalu kuat. Bagaimana mungkin mereka membiarkan begitu banyak sekte bersatu untuk menghadapi mereka? Saat itu, banyak kultivator keluarga Hu telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan dan mencapai surga kelima dan keenam. Jika mereka ingin memusnahkan keluarga Hu, mereka pasti akan memanggil kembali murid-murid ini. Jadi kami bersatu. Di antara seluruh surga keempat, murid-murid keluarga Hu adalah yang paling cepat maju. Mungkin inilah alasannya. Saya menduga keluarga Hu memiliki harta karun yang dapat meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat, yang menyebabkan kematian mereka. Yu Wuji menganalisis. Dia melakukan ini hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Jika dia tidak memberitahu informasi yang berguna, dia mungkin akan celaka. Mendengar ini, Chen Ping menatap Hu Mazi dan bertanya, Guru Hu, apakah Anda menggunakan harta apapun untuk meningkatkan kultivasi Anda? Tidak, aku sudah berlatih sendiri. Bagaimana aku bisa mendapatkan harta karun? Mungkin aku akan mendapatkannya nanti. Saya telah bereinkarnasi berkali-kali, saya tidak tahu perubahan apa yang terjadi di klan. Hu Mazi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya pertanyaan lain. Chen Ping menatap Yu Wuji dan bertanya kata demi kata, mengapa keluarga Hu tidak meninggalkan satu jiwa pun? Tidak ada yang lolos. Tetapi tepat setelah bertanya, Chen Ping tiba-tiba teringat bahwa aula Dao jahat menghususkan diri dalam mengumpulkan hal-hal seperti jiwa, dan mereka pasti telah diambil. Apakah keturunan keluarga Hu dibawa pergi oleh istana jalan jahat? Aku juga bertemu istana jalan jahat di surga. Ketiga, mereka ahli mengumpulkan jiwa dan roh yang telah mati. Orang yang bertanggung jawab atas aula Dao jahat saat itu adalah seorang pria bernama Yu Wuxi. Aku membunuhnya, tetapi jiwanya lolos. Chen Ping bertanya pada Yu Wuji. Kamu Wuxi, kamu janji. Chen Ping tiba-tiba tampak telah menemukan sesuatu dan bertanya lagi, siapa Yu Wuxi bagimu? Yu Wuji berkata dengan ekspresi tidak senang, itu saudaraku. Dia bergabung dengan istana Dao jahat, tapi aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Tidak heran kedua namamu begitu mirip. Chen Ping tiba-tiba menyadarinya. Tatapan rumit melintas di mata Yu Wuji, Tuan Chen, meskipun istana Dao jahat telah mengambil jiwa keluarga Hu, mereka mungkin belum memurnikan semuanya. Mungkin saja mereka telah dipenjara.